Oke, jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke segmen Q&A saham. Jadi buat teman-teman yang bertanya terkait soal apa itu nabung saham, cara nabung saham pemula, atau cara nabung saham di BCA, Mandiri, BNI, dan sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini, semua teknis terkait soal nabung saham akan kita jawab satu persatu, teman-teman. Tapi sebelum itu kita trending dulu. Oke, teman-teman, kita mulai. Jadi, di sini kita sudah ada 15 pertanyaan soal terkait nabung saham, teman-teman. Jadi di segmen sebelumnya kita menamai ini dengan segmen tanya saham atau bincang saham atau ngobrol saham. Tapi pada kesempatan kali ini kita namakan dengan Q&A saham. Nah, pertanyaan pertama, apa itu program Yuk Nabung Saham? Nah, ini pertanyaan dasar. Jadi Yuk Nabung Saham itu sebenarnya slogan dari IDX atau Bursa Efek Indonesia. Jadi itu adalah slogan dari IDX untuk mengajak warga Indonesia untuk menjadi investor di Bursa Efek Indonesia. Jadi ini hanya slogan, tapi intinya nabung saham itu sebenarnya investasi saham, teman-teman. Jadi investasi saham, kalau nabung itu artinya kita tidak trading harian, tapi investasi dalam jangka menengah sampai jangka panjang, teman-teman. Ya, mungkin di atas 6 bulan ke atas. Nah, kemudian nabung saham halal nggak ya? Jadi perlu saya sampaikan buat teman-teman. Jadi di Bursa Efek itu ada yang namanya saham syariah, ada yang saham konvensional, teman-teman. Jadi tergantung mau pilih saham apa. Tapi saya sarankan buat teman-teman yang muslim, ada baiknya untuk memilih saham syariah karena tentunya terkait dengan riba dan sebagainya. Jadi teman-teman kalau nabung di saham syariah maka otomatis insya Allah itu akan halal, teman-teman, investasinya. Nah, kemudian terkait hukum-hukumnya, pendapat ulama itu kita sudah bahas di video sebelumnya. Silakan teman-teman lihat di video populer di channel ini. Kemudian di mana tempat menabung saham? Jadi teman-teman kalau mau nabung saham tidak boleh langsung ke Bursa Efek atau IDX, atau teman-teman ada yang tanya nabung saham di bank, itu juga tidak tepat, teman-teman. Tapi nabung saham prosesnya harus dimulai dengan mendaftar di perusahaan sekuritas dulu. Jadi teman-teman setelah daftar di perusahaan sekuritas, kemudian baru bisa trading di akun trading, teman-teman. Jadi ya itu prosesnya semacam pialang atau perantara antara investor dengan Bursa Efek Indonesia. Kemudian pakai aplikasi apa kalau mau nabung saham? Jadi saya sampaikan, teman-teman, sebenarnya aplikasi nabung saham itu kita dapat kalau kita sudah terdaftar di perusahaan sekuritas. Jadi teman-teman cari dulu perusahaan sekuritas yang teman-teman mau daftar di sana. Jadi perusahaan sekuritas syariah untuk yang muslim atau konvensional buat yang non muslim, tapi akun syariah itu bisa untuk semua, bisa yang muslim ataupun non muslim. Jadi kalau pakai aplikasi ya otomatis itu menyesuaikan dengan perusahaan sekuritas teman-teman daftar. Bisa saja teman-teman download di Play Store aplikasi nabung sahamnya, tapi setelah itu prosesnya teman-teman harus daftar dulu, karena ya namanya investor saham itu harus punya akun dan punya ID tersendiri, dan itu tentunya harus didaftarkan dulu, teman-teman. Jadi ada prosesnya. Itu bisa memakan waktu antara seminggu sampai sebulan prosesnya. Kemudian apa bedanya menabung dan investasi saham? Jadi kalau nabung saham itu lebih cenderung ke investasi jangka panjang atau minimal jangka menengah. Kalau trading, maaf bukan investasi. Kalau trading itu sifatnya lebih
lebih singkat teman-teman. Kadang ada yang sehari beli pagi jual sore teman-teman, itu bisa juga dalam trading saham. Tapi kalau investasi itu sama dengan nabung sebenarnya, karena nabung itu ibaratnya kita nyicil beli saham sedikit demi sedikit untuk saham tertentu yang sudah kita analisa teman-teman. Jadi kalau trading dengan nabung jelas konotasinya beda. Kalau nabung itu lebih ke jangka panjang, kalau trading lebih ke jangka pendek. Dan sedangkan investasi dengan menabung itu maknanya hampir sama teman-teman. Hanya kalau menabung mungkin bisa dalam bentuk nyicil, bisa dalam bentuk sekaligus. Kalau investasi ya hampir mirip lah dengan nabung. Ya agak sulit untuk menjelaskan ini, tapi intinya investasi saham itu sama dengan nabung saham. Ya biar nggak repot lah. Kemudian haruskah kita rutin menabung saham? Jadi pernah ada yang nanya juga, kalau misalnya kita nabung saham kemudian tidak punya uang lagi, haruskah kita rutin? Jadi jawabannya teman-teman, kalau kita nabung saham itu waktunya bisa kita atur sendiri. Teman-teman misalnya tahun ini bisa nabung misalnya 1 juta, 1 juta. Tapi kemudian di tahun selanjutnya mungkin kena PHK, kemudian tidak punya penghasilan. Nah, kita bisa tidak menabung lagi. Kita bisa membiarkan akun trading kita berjalan seperti itu tanpa harus deposit lagi, tanpa harus nabung lagi. Karena ini adalah investasi mandiri teman-teman. Jadi mau stop nabung saham tapi akunnya tetap ada, sahamnya tetap aktif, itu bisa. Jadi tidak perlu harus setiap bulan atau harus setiap tahun, itu bebas teman-teman. Mungkin 2 tahun akan datang baru lanjut lagi, kalau ada uang bisa. Kemudian berapa minimal pembelian untuk nabung saham teman-teman? Jadi minimal pembelian itu ada istilahnya 1 lot. Jadi 1 lot itu satuannya. Jadi kita mau beli saham, kita harus beli 1 lot. Nah 1 lot itu isinya 100 lembar. Jadi 100 lembar, kalau saat ini harga saham termurah di Bursa Efek itu Rp50 per lembar. Jadi kalau kita beli 1 lot berarti modalnya cuma 5.000 teman-teman. Itu sudah kita bahas di konten awal-awal channel ini berdiri teman-teman. Kemudian apa resiko menabung saham? Resiko menabung saham ya bisa rugi teman-teman. Resikonya kalau saham itu turun, otomatis nilai investasi teman-teman berkurang. Hanya saja perlu saya sampaikan, harga saham turun baru akan dikatakan rugi kalau teman-teman menjual sahamnya. Tapi kalau misalnya turun karena gejolak pasar saja, kemudian teman-teman simpan dan sahamnya berbalik arah lagi, naik kembali, maka teman-teman tidak rugi, malah untung sebenarnya. Tapi kalau teman-teman pilih saham sembarangan, kemudian pilih saham gorengan misalnya, saham yang sehari bisa naik sampai arah misalnya sampai 10%, 20%, tapi kemudian anjlok karena ada campur tangan pihak bandar misalnya, kemudian sahamnya turun, anjlok dan tidak kembali lagi, maka teman-teman akan rugi di saham. Intinya teman-teman harus belajar dulu, belajar cara analisa saham, baru kemudian mulai investasi saham. Nah, di channel ini salah satu solusinya teman-teman, atau berkunjung ke blog analis.co.id untuk baca-baca artikelnya. Kemudian resikonya, kalau teman-teman pilih saham kemudian tidak melakukan analisis secara baik, kemudian perusahaan itu rugi misalnya, maka teman-teman juga akan ikut rugi. Kalaupun semua aset perusahaan dilelang, maka investor semacam kita, retail, itu hanya akan dapat bagian kalau semua kewajiban perusahaan dilunasi. Jadi ini saya bukan menakut-nakuti, tapi kalau teman-teman beli saham yang aman, misalnya saham blue chip, saham pemerintah yang sudah berdiri puluhan tahun, maka saya yakin itu aman teman-teman. Berbeda kalau teman-teman beli saham yang baru listing,
sebulan, 2 bulan, atau usia perusahaannya masih di bawah 5 tahun misalnya, atau di bawah 3 tahun, kemudian bangkrut, ya otomatis teman-teman akan rugi. Nah, makanya saran saya untuk yang pemula, pilihlah saham-saham dari saham pemerintah atau saham blue chip, saham swasta yang sudah berdiri puluhan tahun, teman-teman. Kemudian apa saja atau berapa keuntungan menabung saham? Nah, keuntungan nabung saham ada 2, teman-teman. Yang pertama adalah capital gain. Capital gain itu sama saja, misalnya teman-teman beli baju harga 10.000 kemudian dijual 15.000. 5.000-nya itu yang kita namakan capital gain. Sama dengan saham, beli misalnya harga 10.000, naik menjadi 12.000, 13.000, maka 2.000 dan atau 3.000-nya itu yang kita sebut sebagai capital gain. Nah, keuntungan itu bisa ditarik kapan saja, teman-teman. Jadi tidak harus menunggu waktu tertentu. Misalnya hari ini beli, bulan depan atau minggu depan sudah untung, teman-teman bisa mulai menjualnya. Kemudian keuntungan yang kedua adalah dividen. Nah, teman-teman untuk dapat dividen ketika nabung saham itu tidak sesulit yang teman-teman bayangkan. Jadi ada istilahnya kumdet. Nah, kumdet ini biasanya diumumkan oleh perusahaan tanggal berapa dan berakhir kapan, ex-date-nya kapan. Jadi kumdet itu kalau teman-teman beli saham di hari kumdet-nya itu, pas hari itu saja dan bisa menahan sahamnya sampai jam terakhir bursa buka atau baru menjualnya besok, maka teman-teman akan tercatat sebagai investor yang akan memperoleh dividen. Jadi misalnya hari Rabu, hari ini hari Rabu teman-teman, beli jamnya di jam 10 siang, jam 10 pagi misalnya, kemudian dijual lagi besoknya di jam 10 pagi. Nah, itu sudah akan tercatat sebagai investor yang akan dapat dividen saham. Kemudian, berapa besar keuntungan menabung saham? Jadi keuntungan menabung saham itu tergantung teman-teman pilih saham apa dulu. Biasanya kalau saham-saham blue chip itu antara 10 sampai 15 sampai 30% teman-teman. Hanya saja itu tergantung lagi saham yang teman-teman pilih dan ilmu sekaligus pengalaman teman-teman dalam berinvestasi saham. Jadi memang di awal-awal mungkin terkadang harus rugi dulu, tapi begitu sudah jalan prosesnya, teman-teman sudah punya pengalaman, sudah tahu cara menilai saham murah dan mahal, saham yang bagus dan buruk, maka asumsi 10-30% per tahun itu mudah teman-teman dapatkan. Kemudian berapa lama jangka waktu nabung saham? Nah, jangka waktu nabung saham itu terserah investor. Jadi nabung saham, ya kalau kita katakan nabung saham jangka menengah itu anggaplah di atas 6 bulan teman-teman. Jadi setelah 6 bulan mau dijual lagi itu boleh. Tapi ada yang mengatakan bahwa nabung saham itu karena kalau sifatnya kita nabung, maka sebaiknya antara 1 sampai 3 tahun. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih jangka panjang lagi, baru menjual sahamnya kalau perusahaannya tidak prospek lagi, maka itu waktunya bisa 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau lebih tinggi lagi bisa teman-teman. Tapi ada tipsnya teman-teman, harus memilih saham-saham yang tepat kalau memang mau betul-betul jangka panjang. Nah, kemudian apa saja saham yang cocok untuk ditabung jangka panjang? Jadi ini terkait juga saham syariah untuk ditabung jangka panjang itu saham apa saja. Nah, saham yang cocok untuk ditabung jangka panjang kategorinya ada 2. Ini dari sisi sektor ya teman-teman, yaitu saham konsumer yang pertama. Jadi dari sektor konsumer itu saham yang produksi dan menjual produk-produk yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya saham
Unilever atau saham Mayora, teman-teman. Saham Mayora itu saham yang salah satu yang sering saya rekomendasikan untuk jangka panjang. Kode sahamnya adalah MYOR. Jadi kalau teman-teman mau jangka panjang di situ itu menarik sekali. Kemudian saham-saham yang cocok untuk jangka panjang selanjutnya itu saham finansial, saham perbankan atau saham, pokoknya temanya finansial. Kenapa? Karena saham jenis ini itu dalam jangka panjang itu selalu grafiknya akan naik. Tapi teman-teman cek lagi, analisa lagi dan lihat video tips investasi jangka panjang yang sudah kita share di channel ini. Teman-teman tinggal search soal nabung saham atau investasi saham jangka panjang. Tipsnya lumayan cukup panjang tapi mudah teman-teman lakukan. Kemudian cara nabung saham BCA, BRI, Mandiri, dan lain-lain. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Bagaimana cara nabung saham BCA, BRI? Jadi nabung saham, teman-teman sudah kita jawab tadi, ya daftar saja di perusahaan sekuritas. Kemudian teman-teman setelah daftar, ya mulai trading saja. Jadi saya nanti akan buat setelah ini cara trading saham, cara beli saham BCA, cara tradingnya seperti apa. Itu akan kita buat step by stepnya. Kemudian apa tips sukses nabung saham? Nah, ini pertanyaan terakhir teman-teman. Jadi bicara soal tips sukses nabung saham, tips pertama ini teman-teman. Jadi usahakan belajar dulu cara investasi saham yang baik dan benar seperti apa. Atau teman-teman ini juga sudah kita share di channel analisa saham syariah. Kemudian setelah paham, pastikan ketika membeli saham jangan hanya beli satu saham, minimal 3, dan akan lebih baik lagi kalau itu dibagi ke beberapa sektor. Misalnya saham konsumer 1, saham finansial 1, kemudian saham di sektor lainnya lagi 1. Itu jauh lebih baik ketimbang teman-teman hanya beli satu saham. Karena apa? Saham itu jenis investasi yang high risk, high return. Jadi resikonya tinggi, tapi peluang penghasilannya juga tinggi. Nah, untuk mengantisipasi itu, misalnya di saham satu rugi, kalau kita beli 3 saham, maka kita masih ada 2 saham alternatif yang bisa saja itu menutup kerugian di saham satunya. Beda kalau teman-teman beli satu saham saja, begitu rugi, nah sudah, investasi teman-teman akan hancur dan mungkin akan berhenti berinvestasi saham teman-teman. Kemudian tips yang ketiga teman-teman, pastikan ketika investasi saham itu sabar. Kalau memang niatnya untuk nabung saham, tidak perlu setiap hari melihat layar komputernya atau HP-nya, buka akunnya. Cukup teman-teman cek sekali sebulan, atau kalau tidak kuat sekali sebulan, ini sekali seminggu cukup. Ada juga bahkan yang membuka itu setelah perusahaan rilis laporan keuangan. Jadi waktu paling ideal untuk ngecek akun trading kita itu setelah rilis laporan keuangan. Tapi kalau misalnya ada isu-isu penting, misalnya semacam awal terjadi corona di Indonesia, kan saham-saham mulai turun. Nah, itu teman-teman bisa mulai cek akun tradingnya. Dan tips lainnya, saran saya tetap belajar dan tambah pengalaman, karena sukses di investasi saham itu bukan cuma ilmu teman-teman, tapi harus punya cukup pengalaman. Jadi usahakan trading saja dulu. Kalau ilmunya masih sedikit, trading saja dulu. Nanti pasti kalau lambat laun ilmunya akan terus bertambah dan pengalamannya juga akan bertambah. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita bahas soal cara nabung saham atau tips investasi saham untuk pemula kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa share konten ini ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.